kita dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 55 mulai ayat yang pertama. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jerih payahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Kita berhenti sampai di sini dulu, kita lihat ini adalah panggilan Tuhan, tawaran Tuhan kepada setiap orang. Kalau persamaannya itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ya. Kita lihat dulu, mirip sekali Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-37, 38, 39. Pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah sekarang roh itu, Roh Kudus sudah datang, dan setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang datang kepada Yesus, dikatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Betapa luar biasanya janji Tuhan ini. Kalau sungai-sungai kehidupan itu mengalir melalui kita, berarti di dalam kita itu penuh dengan sungai. Artinya kita itu tidak akan kekurangan, karena tujuannya di sini kita lihat dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Artinya itu akan mengalir keluar loh. Bahwa orang lain akan mengalami kehidupan melalui kita. Dengan pengertian seperti itu berarti kita sendiri sudah dijamin mengalami kehidupan. Ya. Dan di sini berbicara tentang sungai-sungai, bukan hanya satu. Berarti itu ada keselamatan, itu ada kesembuhan, itu ada berkat keuangan, itu ada kebebasan, kemerdekaan, apapun itu. Sebenarnya ketika kita datang pada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, semuanya sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Yang jadi masalah, banyak orang tidak mengetahui kebenaran ini. Ada orang-orang yang hanya puas dengan percaya Yesus dan mereka mengklaim diri mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Smith Wigglesworth berkata, ketika seseorang percaya Tuhan Yesus, maka mereka diselamatkan, itu adalah berkat yang luar biasa. Tetapi ada berkat lain, berkat dari kepenuhan Roh Kudus. Dan disebutkan ini berkat kedua. Dan ketika kita mengikuti Yesus terus, maka kita tidak cukup dipenuhi Roh Kudus satu kali. Kita akan dipenuhi Roh Kudus lagi dan ada berkat yang baru lagi. Kita dipenuhi Roh Kudus lagi dan ada berkat yang baru lagi. Seperti itu, sehingga setiap orang Kristen yang benar, mereka pasti akan mengejar Yesus dan mereka mengalami sesuatu yang selalu baru. Bahkan Alkitab berkata, rahmatnya selalu baru
setiap pagi. Bayangkan anak kecil aja kalau dapat kado, hadiah, mainan setiap hari yang baru, itu akan selalu bergairah. Lalu mengapa banyak orang Kristen yang lesu, lelah dan tidak bergairah dan bahkan teralihkan dari Tuhan? Karena mereka tidak tahu janji Tuhan sebenarnya. Mereka tidak pernah mengalami janji Tuhan. Mereka sebenarnya sudah berhenti melangkah bersama Tuhan atau ke arah Tuhan. Jangan berkata ketika engkau tidak melangkah maju, engkau mengatakan yang penting tidak mundur. Jangan. Engkau sebenarnya ketika engkau tidak melangkah ke depan, engkau mengalami kemunduran. Karena janji Tuhan, rahmatnya selalu baru. Jadi 2 hari ke depan engkau tidak bisa mengandalkan pengalaman sekarang ini. Engkau harus mengandalkan pengalaman yang baru dengan Tuhan. Engkau harus disiapkan setiap pagi untuk menerima yang baru dari Tuhan. Ketika engkau mengalami kelelahan, engkau sudah jenuh beribadah, maka sebenarnya kita itu sedang mundur. Dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada orang yang mundur. Ya, ini sangat mengerikan. Ya, salah siapa KTP-nya tidak pernah berubah, ya kan? KTP-nya tetap Kristen. Tetapi ternyata ketika engkau tidak berjalan maju bersama dan kepada Tuhan, engkau sebenarnya sudah meninggalkan atau tertinggal. Ya. Ini sangat mengerikan. Padahal orang Kristen masih menganggap aman-aman aja. Saya tekankan, setiap kita akan menghadapi dan mungkin sedang menghadapi masalah. Semapan apapun kehidupan kita. Saya kemarin pergi ke Surabaya, saya diundang untuk mendoakan gudang akan dibuka dan barang-barangnya sudah penuh. Gudang yang begitu besar. Yang bahkan ketika saya mendoakan, kaki saya capek untuk jalan. Ya. Dan orang ini memiliki gudang tidak kurang dari 5 gudang. Orang yang sangat kaya dan masih muda. Tetapi ketika saya masuk ke gudang itu, ada roh jahat yang begitu besar di dalam gudang itu berwarna, dan roh jahatnya begitu hitam besar. Dan saya katakan, saya melihat roh jahat di sini yang begitu besarnya. Oh iya Pak, memang di sini sering terjadi, bahkan ada barang jatuh, orang tergencet mati. Dan saya katakan sebenarnya yang paling angker itu di depan. Oh iya Pak, ada perempuan yang di sini yang dihamili oleh manajer dulu perusahaan yang lain di sini. Dan dimutilasi dikatakan. Dan lucunya satpamnya saja kesurupan. Itu kan lucu kan, satpamnya kesurupan. Ya, bahkan dengan kegagahan, dengan latihan yang sedemikian rupa pun ternyata menghadapi roh jahat tidak mampu. Kemudian saya dibawa oleh satpamnya, oleh yang punya juga ke gedung yang akan dipakai untuk menjadi kantor. Dan dikatakan oleh satpamnya, naik Pak ke yang kedua, lantai 2. Dan itu langsung kita merasa sesak. Ketika saya sudah selesai mengusir roh jahat, satpamnya katakan, enak ya Pak ya, langsung terang ya Pak ya. Padahal satpamnya bukan Kristen, Islam. Dia bisa merasakan, enak ya Pak ya, terang. Nah saya mau katakan begini, kalau orang yang sangat kaya saja, tetap ada masalah. Dan tidak bisa ditangani sendiri. Lalu, apalagi kita?
Ya. Dan orang ini juga berkata, Pak, anak saya itu bahkan nyilet-nyilet dirinya sendiri. Merasa dirinya tidak cantik, dia bilang. Lu anaknya milioner, merasa dirinya tidak cantik. Pergi aja ke Korea kan, seharusnya kan. Tetapi lihat, setiap orang itu mempunyai masalah. Setiap orang merasa haus. Salahnya adalah banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya haus mereka itu haus karena apa? Bahwa apa yang bisa memenuhi membuat mereka tidak haus lagi itu apa? Mereka mencari sesuatu yang lain. Sehingga ketika mereka mendapat sesuatu ini yang pikir mereka bisa menyelesaikan rasa haus mereka, ternyata setelah mendapatkan ini, mereka tetap merasa haus. Itu sesuatu yang salah yang mereka raih. Rasa haus kita hanya bisa dipuaskan ketika kita datang kepada Yesus yang memberikan tawaran. Barang siapa haus, mari datang kepadaku. Dan di dalam kitab Yesaya berkata, gratis. Cukup datang dan menerima. Bahkan Alkitab katakan harganya telah dibayar lunas. Itu pun banyak orang Kristen yang tidak mau datang. Sangat menyedihkan. Dalam keadaan seperti sekarang, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita hanya datang pada Tuhan kalau sempat. Karena itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kita ini siapa sih? Orang yang minta tolong kepada saya yang saya kemarin datang. Ditipu 800 juta saja. Masih ketawa-ketawa tuh. Tetapi ketika sudah urusan anak, mamanya nangis ketika cerita anaknya kepada saya. Dan dia bertanya, Pak kalau anaknya tidak mau didoakan apa bisa? Pak Yusa dari jarak jauh doakan. Loh, kalau hanya doakan bisa, tapi soal pelepasan anaknya yang harus sadar bahwa dia punya masalah, dia perlu pertolongan dan kita akan menolong. Lalu bagaimana? Doakan aja supaya lembut hatinya, supaya anaknya sadar, saya katakan. Sidang jemaat, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Tetapi ketika engkau datang kepada Yesus, semua masalahmu penyelesaiannya adalah Yesus. Semuanya. Ketika engkau datang kepada Yesus, maka semua masalah tidak ada yang sukar bagi Yesus. Ya. Sayangnya, hal yang sangat sederhana ini, bahkan orang Kristen pun seringkali tidak percaya. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Saya sebenarnya sudah beberapa bulan ini Tuhan suruh setiap selesai khotbah setelah kalau di akhir doa Tuhan minta saya mendoakan jemaat yang sakit. Saya pikir jemaat GPPS sehat-sehat semua sehingga saya tidak lakukan. Tetapi Tuhan ingatkan lagi, pokoknya apakah jemaat duduk tetap di tempat atau engkau aku gerakkan untuk memanggil jemaat ke depan, pokoknya harus mendoakan orang sakit. Dan saya katakan kepada istri saya beberapa hari yang lalu, saya akan lakukan itu. Ya. Saya percaya akan ada lawatan Tuhan dalam hal kesembuhan dan mujizat. Saya percaya itu. Kembali kepada pembahasan kita. Yesaya 55 ayat pertama. Hai semua orang yang haus.
Ingat, ini tujuannya kepada semua orang yang haus. Sebenarnya semua orang pasti haus, hanya tidak sadar. Ya, hanya tidak sadar. Mereka cari sesuatu yang lain. Mereka pikir hausnya itu bisa dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Ya. Hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Tanpa uang, tanpa bayar. Tuhan katakan, mari yang haus datang minum, yang lapar makan, ya, terimalah gandum, makan. Lebih daripada itu ada menu tambahan, anggur dan susu. Iya, berarti itu kan bicara sukacita dan kekuatan baru. Iya. Lo lengkap, paket lengkap. Ya. Dan ini bukan hanya makan siang. Ya, bukan hanya makan siang. Makan siang aja yang menyediakan makan siang tidak dibayar itu sekarang. Kelabakan banyak nutup. Ya. Tetapi Tuhan yang memiliki surga dan bumi. Dia berkata, mari yang haus minum. Yang lapar makan gandum tanpa bayar. Dan ada menu tambahan, ada anggur dan susu. Semuanya tanpa bayar. Alkitab katakan sudah lunas dibayar. Bukankah Tuhan kita baik? Kalau sudah ada tawaran seperti ini, dan kita masih bergelut dengan masalah dan berusaha menyelesaikan masalah kita, dan gagal, Anda tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sudah ditawarkan. Dan Tuhan yang sebaik ini, kok bisa ya orang Kristen tidak betah tinggal dekat dan terus bersama Tuhan? Loh, Tuhan kita sangat baik loh. Sangat baik. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan dan upah jeripayahmu untuk yang tidak mengenyangkan? Lihat di sini. Ada orang yang salah tujuan. Ada orang yang salah dalam melakukan atau menggunakan talenta, uang, segalanya, mereka salah menggunakannya. Bahwa Yesus Allah di sini berkata, mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan? Artinya, banyak orang yang rekreasi loh. Iya kan? Banyak. Tidak salah dengan rekreasinya. Tetapi yang saya mau tekankan, mereka salah mengambil tindakan. Mereka pikir mereka sumpek perlu liburan. Mereka gunakan uang itu. Padahal mereka sumpek itu yang mereka butuhkan adalah Tuhan dan hadirat Tuhan. Itu disediakan secara gratis. Tetapi kita maunya menggunakan uang kita untuk supaya kita puas, tidak haus lagi. Ternyata haus lagi. Jangan salah. Jangan salah. Di akhir zaman ini jangan melakukan tindakan yang salah. Kita butuh Tuhan, bukan butuh liburan. Kita butuh Tuhan, bukan butuh TV yang jauh lebih besar lagi. Kita butuh Tuhan, bukan mobil yang lebih mewah lagi. Bukan. Bahwa yang terpenting adalah makanan rohani. Bukan makanan jasmani. Banyak orang tidak mau membayar harga yang sesuai untuk makanan rohani. Tetapi untuk makanan yang bukan rohani,
Bahkan kalau keluar uang yang banyak, bangga. Bisa makan dengan harga yang mahal. Padahal belum tentu lebih enak daripada pecel kan? Belum tentu lebih enak daripada rawon. Ya. Saya kalau ke Surabaya ini selalu diajak ke tempat makanan yang aneh-aneh. Masakan Jepang, Thailand, Korea. Kemudian setelah ditanya, mau makan apa pastor? Nasi goreng ada. Diajak ke tempat seperti ini, nasi goreng terus yang diingat. Dia bilang, lu saya bilang, lu memang enak nasi goreng. Kemudian dibelikan yang sashimi, yang makanan yang itu juga ikan salmon yang mentah itu. Katanya enak-enak. Saya sampai makan itu, ya. Saya minta air minum 3 gelas. Saya makan krek, ya, tetap dalam pikiran mentah, gitu loh. Ya. Sidang jemaat. Tetapi banyak orang bangga loh bisa mengeluarkan uang yang besar hanya sekedar makanan secara jasmani. Tetapi untuk makanan secara rohani, adakah? Ataukah semuanya rela mengeluarkan? Kenapa kok tidak ke gereja? Ngirit Pak, seminggu sekali aja. Ongkos taksinya mahal. Loh, kalau ke yang lain kok berani? Kalau untuk hal yang rohani kok tidak berani mengeluarkan biaya? Sangat kasihan kita itu. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan? Biasanya ayat ini dipakai untuk orang yang rokok kan kalau ditanya. Mana ayatnya melarang rokok? Coba ini, masa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan? Biasanya dipakai seperti itu. Walaupun konteksnya juga tidak ada. Dilarang merokok jelas, larangannya itu Anda baca di Pertamina. Ya kan? Baca itu sudah jelas pasti ada. Dilarang merokok. Nah. Tetapi kita mau lihat di sini bahwa mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan? Saya mau bawa Anda bukan makanan rohani yang akan memuaskan rasa hausmu, yang akan membuat engkau kenyang secara benar. Ya. Banyak orang menggunakan uangnya untuk makanan yang bukan makanan rohani. Dan mereka tetap haus, mereka tetap lapar. Yang terpenting bahkan di sini dikatakan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Loh, bukan soal uang ini ternyata. Ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Bukankah luar biasa ketika kita mendengar? Mendengar Tuhan kan di sini. Tadi saya di WA oleh seseorang, Papi, doakan aku ya. Doakan aja Papi, doakan aja. Sudah tahu kan maksudnya sebetulnya perlu uang. Hanya kan orang selalu bahasa rohaninya. Doakan aja Papi. Saya kemudian saya tahu nomor rekeningnya saya kirim. Papi aku tidak minta uang. Tapi puji Tuhan terima kasih Papi. Ya. Tetapi tidak lama kemudian saya lihat juga banking saya. Dan saya kaget kembali. 10 juta masuk. Sidang jemaat. Saya mau tekankan. Ketika kita mendengar dengan benar. Engkau akan memakan sesuatu yang baik. Seringkali momen-momen di mana Tuhan bicara. Kita tidak mendengarkan dengan benar. Sehingga sebenarnya di depan sudah disiapkan ketika kita mau mendengar dan mentaati. Seringkali kita merasa kekurangan karena kita mengacuhkan Tuhan ketika dia berbicara.
Oleh karena itu betapa pentingnya belajar mendengar suara Tuhan. Supaya berkat-berkat yang Tuhan sediakan di depan tidak terlewatkan oleh kita. Saya percaya kalau dia Bapak yang baik, dia tidak akan pernah merancangkan kekurangan bagi anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya kekurangan? Karena sudah disediakan berkat di tempat ini, kita melangkah ke tempat itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah dalam mendengar atau tidak mau mendengar. Kita terlalu pandai dengan pikiran kita sendiri. Hari pikirkan, ini akhir zaman. Saya tekankan kembali, ini akhir zaman. Jangan salah melangkah. Otomatis kita perlu bisa mendengar dengan benar. Mendengar suara Tuhan. Ya. Dengarkanlah aku. Maka kamu akan memakan yang baik. Kamu akan memakan yang baik. Ya. Dan menikmati sajian yang paling lezat. Orang yang merasakan hadirat Tuhan saja, yang pernah mengalami lawatan Tuhan, pasti akan mengakui rasa senangnya itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Saya berkata kepada seseorang, rasa senang ketika kita memenangkan jiwa dan memimpin orang itu, bukan memindahkan ya, bukan memindahkan jemaat. Tapi dari orang yang tidak kenal Yesus, kemudian diperkenalkan oleh kita kepada Yesus dan mereka bertobat, mereka percaya, kita pimpin dalam doa untuk menerima Yesus. Rasa senangnya itu melebihi kita menyembuhkan orang sakit bahkan. Melebihi kita membuat mujizat. Ada tingkat-tingkat rasa senang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari lihat ketika kita mendengarkan Tuhan, bukan saja kita memakan yang baik, tetapi di sini bukan sekedar makan, tapi menikmati. Loh, menikmati. Kan luar biasa. Pengkhotbah berkata, ada orang yang kekayaannya luar biasa tapi tidak bisa menikmati. Iya. Bisa beli. Ya. Coba lihat. Orang-orang sekarang itu hobinya teh tawar. Padahal kalau mau jujur, teh tawar sama teh agak manis, enak teh yang agak manis. Nggak mau, nanti diabetes, berarti tidak punya kuasa untuk menikmati. Ya. Sate sama gulenya. Dan orang kata kolesterol, jantung, stroke loh. Orang daging kambing, sate sama gulai kok yang diomongkan ini makanan, yang dijawab adalah penyakit. Ayo berpikir bahwa Tuhan menginginkan kita itu bukan hanya sekedar makan, tapi menikmati. Dan tidak semua orang itu bisa menikmati. Banyak orang yang bisa makan kan? Tapi yang nikmat-nikmat enggak. Semuanya serba tawar. Ya. Tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Mereka tidak bisa menikmati. Tetapi ketika engkau mendengar suara Tuhan, engkau mentaati suara Tuhan, engkau akan makan yang baik. Engkau akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang paling lezat. Berarti sebenarnya orang Kristen yang benar, tidak ada yang stres. Lu makan yang, di sini makan yang baik, menikmati yang paling lezat. Kan tidak mungkin stres kan? Tuhan menyediakan semuanya. Dan saya tekankan kembali kata-kata
ini diberikan secara cuma-cuma. Yang penting mau datang, yang penting mau minum, yang penting mau mendengar. Dan ayat 3 berkata, arahkanlah telingamu. Nah, kita itu mengarahkan telinga kemana? Arahkan telingamu kepada yang benar. Kepada Tuhan. Karena bukan hanya Tuhan yang bersuara, yang berbicara, dunia pun berbicara. Sahabat-sahabat kita pun berbicara. Saya sudah sering katakan bahwa banyak orang Kristen bahkan percaya kehidupannya seperti roda yang berputar. Padahal Alkitab tidak pernah mencatat itu. Alkitab mencatat kehidupan kita seperti fajar, ya, cahaya di fajar sampai rembang tengah hari. Sampai puncaknya, bukan sampai senja. Yang dari redup ke terang ke redup lagi. Bukan. Kehidupan kita itu seperti naik tangga, bukan roda berputar. Alkitab katakan umur kita 70 tahun, 80 tahun, bahkan 120 tahun. Dunia berkata hidup orang tidak tentu, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian dihibur dengan kata-kata begini, bukan soal panjangnya, tetapi soal apakah dia melakukan yang benar. Itu penghiburan yang semu. Sudahlah, Anda sehebat apapun melakukan yang benar, yang heboh. Umur 25 tahun Anda mati. Coba tanya ke keluarga Anda. Lebih senang mana? Hidup biasa-biasa sampai umur 80 tahun atau seperti sekarang ini. Keluarganya pasti akan katakan, sudah, tidak usah lakukan yang heboh, pokoknya umur panjang. Pokoknya bisa bersama-sama. Kan seperti itu. Oleh karena itu di sini katakan, arahkan telingamu. Engkau mau mendengar pendapat manusia atau mau mendengar firman Tuhan? Ketika kau salah dalam mendengar, engkau akan mendapatkan yang salah juga. Engkau akan melangkah ke tempat yang salah juga. Arahkan. Dan ini adalah keputusan kita kalau sekarang. Arahkan. Ya. Terserah kita mau mengarahkan kemana. Bukankah kita mau ke gereja atau enggak juga adalah keputusan kita. Kita mendengarkan Tuhan atau tidak, itu adalah keputusan kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, arahkan telingamu. Tuhan sudah menyuruh kita, arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Arahkan telingamu kepadaku, kan gitu sederhana. Arahkan telingamu dan datang kepadaku. Bukankah banyak orang menyesal? Sebenarnya Tuhan sering bicara. Ya kadang kan Tuhan bicara kemudian sesuatu terjadi. Coba saya nurut. Tadi sudah saya merasa sudah loh. Itu kan Tuhan bicara. Hanya kita tidak taat. Ya. Perhatikan sungguh-sungguh di sini. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah. Maka kamu akan hidup. Banyak orang Kristen, banyak. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka selalu mengarahkan telinga dan mendengarkan Tuhan? Atau mereka hanya sekedar ke gereja, setelah itu yang mereka dengarkan dunia, hikmat dunia. Akibatnya di sini, ketika mendengarkan Tuhan, kamu akan hidup. Berarti kebalikannya, kalau tidak mendengarkan Tuhan, mendengarkan yang lain, kamu akan mati. Jangan heran banyak orang Kristen yang tidak bergairah akan Tuhan. Kenapa? Mereka salah mendengar.
mereka sebenarnya kerohaniannya sudah mati. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Lihat bahwa perjanjian dengan Daud itu apa? Perjanjian dengan Daud adalah Tuhan memberkati Daud dan tidak berhenti sampai Daud, itu akan terus berlanjut pada keturunannya. Asalkan keturunannya tetap mendengarkan Tuhan. Ya. Jadi hanya dengan mendengarkan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka keturunan Daud hebat atau tidak hebat tetap diberkati. Itu sangat luar biasa. Bahwa Tuhan selalu cara kerjanya seperti itu. Bukankah Alkitab juga berkata keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi. Ya. Sesungguhnya ayat yang ke-5 berkata, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia meninggikan engkau. Bahwa ketika Tuhan meninggikan kita, di sini dikatakan, ketika kita memanggil, orang akan datang. Jangan berkata orang Asia lebih rendah kedudukannya daripada orang Eropa, orang Amerika. Ukurannya bukan Eropa, Amerika, Afrika, atau Asianya. Ukurannya adalah ketika kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan, maka kita punya otoritas atas bangsa-bangsa. Ukurannya bukan kekayaan, bukan. Banyak orang yang jauh lebih kaya daripada saya tidak pernah menyentuh kepala saya. Tapi bahkan konglomerat pun saya berani menyentuhnya dan mereka dengan sukacita menyediakan kepalanya untuk disentuh. Bahkan kalau tidak disentuh itu bisa-bisa tangan saya ditarik untuk iya kan? Ya. Bahwa perjanjian Daud, ingat perjanjian Daud menjamin keturunan kita terus mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bahwa perjanjian Daud ini, berkat Daud ini hanya didapatkan ketika kita dengar-dengaran suara Tuhan. Padahal sekarang sesuatu yang aneh kalau bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu berbicara. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Tadi dengarkan, arahkan, sekarang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saya tekankan, saya sudah pernah menyampaikan ayat ini juga dari kitab yang berbeda. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada waktunya nanti Tuhan tidak mau ditemui kita. Setelah berkali-kali Tuhan memanggil kita. Setelah berkali-kali kita tidak mendengarkan Dia. Apa alasannya Tuhan harus mendengarkan kita ketika kita butuh? Karena sebenarnya kita tidak perlu butuh. Sebelum kita itu tahu bahwa kita membutuhkan sesuatu, Tuhan yang memanggil kita dan kita mendengar. Ketika kita mendengar,
sebenarnya kebutuhan yang di depan yang belum kita ketahui, itu sudah Tuhan siapkan untuk jawabannya. Ketika kita mendengar sebelum. Ya. Jadi milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti nanti ada waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui. Bahkan yang sangat jelas adalah ketika masa aniaya besar, banyak orang yang berseru untuk minta diselamatkan, tetapi keselamatan sudah ditutup. Hati-hati, seringkali kita itu selalu berpikir, masih ada hari esok, masih ada minggu depan. Itu prinsip yang sangat berbahaya. Seharusnya kita hidup hari ini, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita hidup dengan iman. Dan kitab Ibrani versi bahasa asli dan bahasa Inggrisnya itu berkata bukan iman adalah, tetapi selalu berkata sekarang iman adalah. Sekarang, ada kata sekarangnya. Versi bahasa Indonesia sekarang itu dihilangkan. Jadi sebenarnya kalau kita memang orang beriman, kita jangan terlalu berkata, alah minggu depan aja lah. Yang penting itu sekarang. Bagaimana hidup kita sekarang dengan Tuhan? Kalau sekarang benar, 5 menit ke depan mau mati pun, tenang kan? Kalau sampai kita berpikir, minggu depan, 5 menit kemudian kita mati, bagaimana? Yang penting itu sekarang. Jangan pernah menunda. Ada minggu depan, ada bulan depan. Tahun depan aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Loh, iya kalau nyampe. Saya selalu katakan iya kalau nyampe. Yang penting itu sekarang. Ya. Lakukan yang terbaik sekarang. Lakukan yang tepat sekarang. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya. Banyak orang mau berseru pun tidak tahu berseru ke siapa. Kemarin ketika saya berbicara, saya mengajar tentang berdoa. Bagaimana berdoa, bagaimana bahasa roh. Pada waktu makan kita ngomong-ngomong. Dan jawabannya adalah, Pak terlalu berat. Loh, saya pikir kan biasa, bagi jemaat GPPS kan biasa. Terlalu berat. Padahal orang ini beribadah di gereja, termasuk yang terbesar kan di Surabaya. Yang paling heboh lah pokoknya sekarang, nggak ngerti. Ternyata tidak ngerti apa-apa tuh tentang doa. Ketika saya datang pertama, saya langsung tanya, ibu ibadah di mana? Dan dia sebutkan. Dan saya katakan begini, nah ini loh, dah enaknya ibadah di gereja besar. Kalau ada masalah seperti ini kan ibu tidak mungkin undang pendetamu. Iya Pak, benar. Ya. Sekalipun ngasih tahu pendetanya, pendeta akan utus kok yang lain. Ya. Jadi mari kembali di sini berseru kepada Tuhan. Selama ia dekat. Selama ia dekat. Banyak orang sudah jauh berseru ke Tuhan. Iya kan? Pada waktu dekat engkau berseru, engkau akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah jauh dari Tuhan, engkau berseru. Kalau jauh itu bukan berseru, bukan berdoa kalau jauh. Datang pada Tuhan, bertobat, balik. Dari jauh ke dekat kembali. Ini kan bicara pertobatan. Jadi kalau sudah jauh, tidak usahlah gaya-gaya berdoa, minta ini, minta itu. Kalau engkau jauh dari Tuhan, bertobat, datang dekat Tuhan. Dari jauh ke dekat, itu namanya pertobatan. Sehingga ketika orang dari jauh berseru dan tidak dijawab, maka keluarlah lagu, tak selalu,
Tuhan menjawab doa. Itu jangan sampai lagu seperti itu ada di GPBS. Karena kita punya prinsip, kita meminta, Tuhan menjawab. Ya. Engkau tidak dijawab karena engkau jauh. Yang diperlukan adalah bertobat. Mulai mendekat kepada Tuhan. Setelah dekat baru minta, pasti dijawab. Pasti dijawab. Banyak yang tidak dilakukan perintah Tuhan. Banyak yang dilanggar perintah Tuhan. Kemudian kepedean. Berdoa minta sesuatu ke Tuhan. Ketika tidak dijawab. Kemudian kecewa. Lu salahnya sendiri. Sudah ayatnya jelas. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Balik aja. Berserulah kepada Tuhan selama engkau dekat dengan Tuhan. Kan sama aja. Tuhan dekat dengan kita, kita dekat dengan Tuhan kan sama. Dan di sini kalau sudah jauh, ini ayat yang ke-7. Kalau Anda sudah tidak mendengar suara Tuhan. Kalau Anda mengarahkan telingamu kepada yang lain bukan Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia, Tuhan akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mau bertobat atau enggak? Kembali kepada Tuhan. Bukan menyesal. Kembali pada Tuhan. Banyak orang jahat ketangkep itu menyesal. Menyesal kok bisa ketangkep. Bukan menyesal karena perbuatannya yang berdosa. Menyesal kok bisa ketangkep. Coba tidak ketangkep, kan tidak menyesal. Ya. Tapi bertobat, itu adalah keputusan kita. Sadar kita salah dan kita berubah, berbalik. Itu bertobat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar meninggalkan jalannya, meninggalkan rancangannya, tetapi lihat, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dulu rajin, sekarang tidak rajin. Kembali kepada Tuhan. Kembali rajin beribadah. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang penting itu sekarang hubungan kita benar dengan Tuhan. Ya. Ayat yang ke-8. Sebab betapa pentingnya kita itu kembali kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tidak cukup sampai di sini dikatakan seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sepenuhnya hikmat manusia itu berbeda dengan hikmat Allah. Apalagi kebodohan manusia. Jelas sangat berbeda dengan hikmat Allah. Jalan-jalannya berbeda, rancangannya berbeda. Dan supaya tahu jauhnya perbedaannya, tidak ada miripnya sama sekali. Di sini diumpamakan tingginya langit dari bumi. Tuh. Itu menggambarkan tidak ada miripnya sama sekali. Tidak ada kesamaan sedikit pun sama sekali. Jauh berbeda langit dan bumi. Ya. Sehingga sebaik apapun orang tanpa Tuhan, dia tidak akan pernah mempunyai dan selaras dengan pikiran Tuhan. Tidak akan pernah. Karena sangat jauh bedanya.
Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Anda perhatikan di sini, ketika kita mendengar, mengarahkan telinga kita, dan Tuhan berbicara, Tuhan berjanji, Tuhan akan melakukan sesuatu sesuai dengan firman-Mu, maka apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah gagal. Itu pasti terjadi. Firman Tuhan tidak akan kembali secara sia-sia. Dikatakan sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Tidak kembali ke atas. Tetapi mengairi bumi. Membuatnya subur. Lihat di sini. Bahwa firman Tuhan tidak akan kembali secara sia-sia. Firman Tuhan yang kita dengar dikatakan akan membuat kita subur, akan menumbuhkan tanaman, memberikan benih, makanan kepada orang yang mau makan. Bagaimana mungkin ikut Tuhan itu kekurangan? Ini janji Tuhan kok. Kalau kita mau mendengar, kalau kita mau mentaati, firman Tuhan yang kita dengar itu akan mengerjakan kehendak Tuhan dalam kita dan bagi kita. Dan kehendaknya adalah menyuburkan, menumbuhkan, memberikan makanan. Bagaimana bisa kekurangan? Kalau firman Tuhan seperti itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggagalkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Rugi kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak percaya pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Rancangan manusia akan gagal. Ya, bisa gagal. Keuangan kita bisa gagal untuk memenuhi harapan kita. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia pasti berhasil. Ya, dia pasti berhasil. Memiliki firman Tuhan. Miliki firman Tuhan. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Lihat di sini ada sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka firman yang kita dengar itu akan memberikan damai. Firman yang kita dengar akan memberikan sukacita. Kemanapun kita melangkah, kita akan penuh dengan sukacita. Seseorang yang memperkenalkan saya kepada ibu dan bapak yang kemarin mengundang saya, bertanya, bagaimana Pak hasilnya? Ya saya ceritakan, kemudian kita banyak cerita, omong-omong sambil ketawa-ketawa. Dan yang tanya pada saya begini, hah? Ketawa-ketawa? Iya, saya. Biasanya ibu itu tidak pernah ketawa Pak. Paling juga kalau memang menyenangkan senyum sedikit. Tidak pernah ketawa. Ya. Kalau kita yang tidak punya uang kan sebaliknya ya, ketawa terus. Ya. Mau serius juga tidak punya uang.
Nah, lihat di sini bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, hidup kita akan dipenuhi damai. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Langkah-langkah kita akan penuh dengan kegembiraan, sehingga orang yang berhubungan dengan kita, ingatkan sungai ini mengalir dari dalam hati kita, mengalir keluar. Kalau sungai sukacita yang mengalir keluar menjamah orang, maka orang itu akan mengalami sukacita. Ya. Jadi betapa pentingnya kita membangun manusia roh kita, karena tugas kita nanti adalah dalam kehidupan sehari-hari mengimpartasikan apa yang kita dapat dari Tuhan. Ya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon miurat. Saya artikan secara sederhana saja bahwa apa yang tidak berarti menjadi berarti, apa yang sudah berarti mengalami peningkatan lebih berarti lagi. Bahwa kehidupan kekristenan yang mendengar suara Tuhan dan mentaatinya selalu akan mengalami peningkatan. Tidak akan turun. Masalahnya sekarang, kekristenan itu diajar untuk tidak mentaati Tuhan. Ya, Anda boleh perhatikan pengajaran-pengajaran yang lagi ngetren sekarang. Sebenarnya mereka sedang mengajarkan jemaat Tuhan untuk tidak taat. Dan ketika engkau tidak mentaati, pintu berkat tertutup bagi hidup. Ya. Hal itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bahwa ketika kita diberkati, tujuannya adalah supaya Tuhan dimasyurkan. Supaya Tuhan tidak dipermalukan. Kita mengalami kemenangan, kita menjadi semakin kaya, kita disembuhkan, kita dibebaskan. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Itu aja. Saya sudah pernah bercerita bahwa ketika saya pelayanan, pulang pelayanan seringkali istri saya bertanya, bagaimana pelayanan? Dan saya jawab, dahsyat, Tuhan mengerjakan pelepasan, ada yang disembuhkan. Terus lanjut jawabannya istri saya, ya jangan sombong. Karena memang rasa senang itu kadang itu tipis loh perbedaannya dengan sombong atau membanggakan diri. Saya hebat, dipakai Tuhan. Bersyukur dengan istri yang mengingatkan, ya jangan sombong. Akhirnya kita sadar, itu dari Tuhan untuk Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang menikmati berkat Tuhan dan kemudian mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak orang bahkan lebih parah setelah diberkati Tuhan meninggalkan Tuhan. Lalu dengan alasan apa Tuhan harus terus memberkati kita? Ya. Jawab sendiri itu. Karena maunya orang-orang yang bahkan mencuri kemuliaan Tuhan, melupakan Tuhan yang menolongnya, masih berpikir dan berharap Tuhan harus terus memberkati. Bahkan sudah jauh dari Tuhan, masih mengharapkan berkat Tuhan. Ayatnya sudah jelas. Kalau engkau dekat, engkau diberkati. Ini kan perumpamaan tentang dua anak yang hilang, walaupun judulnya anak bungsu yang terhilang. Ketika anak bungsu itu menjauh dari ayahnya, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia bawa kekayaannya, lenyap kekayaannya, habis. Tetapi ketika dia dekat, kembali mendekat kepada ayahnya, seketika itu aja dia hidup kelimpahan. Seketika itu juga. Kuncinya itu ada di dekat Bapak atau jauh. Itu aja. Bahkan selama pengalaman saya,
Saya jarang meminta kepada Tuhan soal keuangan. Tidak. Tetapi ketika dekat dengan Tuhan, ada aja berkat. Ada aja. Oleh karena itu perhatikan di sini bahwa kuncinya satu aja. Dekat dengan Bapa. Anak bungsu itu menjauh dan kekayaannya tidak bisa menolong. Bahkan kekayaannya lenyap. Anak sulung yang seharusnya tinggal di rumah tidak mau masuk ke rumah. Anak sulung yang seharusnya dekat dengan bapaknya dan bertanya langsung kepada bapaknya. Anak sulung ini bertanya kepada hamba yang lain. Kenapa kau tidak langsung kepada bapaknya? Berarti anak sulung itu pun yang mengatakan bahkan di hadapannya ada makanan. Dia tidak berani memakannya. Kenapa? Karena hatinya walaupun jaraknya dekat. Tetapi hatinya jauh dari bapaknya. Sehingga itu lebih mengenaskan. Ada makanan di hadapannya. Dia tidak berani makan. Bapak, aku sudah kerja untuk Bapak. Tapi Bapak tidak pernah menyediakan. Dan bapaknya katakan, anakku, disediakan lagi. Untuk apa engkau memohon? Apa yang ada padaku yang aku punya. Itu juga ada milikmu. Kan ini lebih mengenaskan lagi. Sidang jemaat, saya mau tekankan sungguh-sungguh. Ketika kita mau mendengar, ketika kita mengarahkan telinga dengan benar, ketika kita dekat dengan Tuhan, semua yang baik yang Bapak punya adalah milik kita juga. Kita bisa menikmatinya. Tidak ada alasan kita kekurangan. Tidak ada alasan kita sakit selama kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan terus memberkati kita. Tuhan akan terus memberkati. Perjanjian Daud itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik kepada Daud dan keturunannya. Demikian pula kita mempunyai perjanjian Daud dengan Tuhan. Bahwa Tuhan akan setia menolong, memberkati kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Mari kita berdoa.